Kita semua selalu terpukau pada keanehannya dimiliki binatang. Bagaimana mungkin ada makhluk yang bertahan hidup dengan cara yang begitu asing bagi kita? Mereka berevolusi, beradaptasi, dan menjalani kehidupan yang kadang sulit kita pahami. Banyak pertanyaan tentang hewan yang masih belum sepenuhnya terjawab. Bagaimana belut listrik bisa menghasilkan listrik? Apa gunanya tanduk rusa selain buat bertarung? Atau mengapa kanguru tidak bisa berjalan mundur? Tapi di balik semua misteri itu, ada satu hewan yang sering luput dari perhatian kita. Hewan yang sudah ada jutaan tahun lamanya, tapi kini hampir lenyap karena ulah manusia. Mereka tidak menyerang kita. Mereka tidak merusak ladang kita. Mereka bahkan tidak punya gigi untuk melawan. Tubuhnya bersisik, geraknya lambat, dan satu-satunya cara bertahan hidup hanyalah dengan menggulung diri, seperti doa sunyi yang merangkul tubuh sendiri. Tapi justru keunikan itulah yang menjadikan mereka sasaran. Tubuh mereka disantap rakus, kulit mereka disulap jadi perhiasan semu, dan sisik mereka yang tak pernah terbukti mujarab tetap dianggap mantra penyembuh oleh manusia. Hari ini, meski sudah dilindungi di seluruh dunia, mereka masih terus dieksploitasi. Padahal kita tidak punya alasan untuk memusnahkan mereka. Inilah terenggiling, satu-satunya mamalia bersisik di dunia. Hewan yang seharusnya hidup damai di alam, kini menjadi simbol dari bagaimana keserakahan manusia bisa mendorong satu spesies menuju kepunahan. Binatang yang sedang menuju jurang kepunahan ini adalah terenggiling atau pangolin. Satu-satunya mamalia bersisik di dunia dari ordo Pholidota. Nama pangolin berasal dari bahasa Melayu, pengulin, yang berarti penggulung. Merujuk pada kemampuannya melindungi diri dengan menggulung tubuh saat terancam. Di Filipina, hewan ini dikenal dengan sebutan balitong, yang kurang lebih memiliki arti serupa. Sedangkan di Pulau Jawa, ia disebut terenggiling, nama yang telah menjadi panggilan akrab bagi masyarakat. Terenggiling. Namun di dunia internasional, sebutan pangolin tetap lestari. Secara ilmiah, ia termasuk dalam keluarga Menidae, ordo Pholidota, sebuah nama yang lahir dari bahasa Yunani kuno Pholidotos, artinya berpakaian sisik, sebuah garis keturunan purba yang berdiri sendiri. Ia bukan kerabat armadillo, bukan pula anteater, namun seakan alam gemar bermain teka-teki. Banyak ciri tubuh mereka yang saling berpantulan. Lidah panjang bagai cacing lengket, mulut tanpa gigi dan rahang, cakar tajam bak pisau alam, dan moncong yang sama-sama memanjang. Seolah-olah garis nasib mereka ditulis dengan pena yang mirip, meski berasal dari lembar kisah yang berbeda. Nah, ini yang menarik. Alam seringkali penuh misteri, seakan sedang bercanda. Alih-alih berkerabat dengan armadillo atau anteater, terenggiling justru lebih dekat dengan ordo karnivora, seperti kucing, anjing, dan beruang. Dahulu, makhluk unik ini bisa ditemui di berbagai belahan dunia. Ia bahkan berhasil selamat dari 5 peristiwa kepunahan global, termasuk di dalamnya bencana yang menghapus dinosaurus dari muka bumi. Namun kini, jejaknya hanya tersisa di hutan tropis dan rawa-rawa Asia, serta sabana dan padang rumput Afrika. Masing-masing wilayah menyimpan 4 spesies yang berbeda. Di Asia hidup terenggiling Cina, terenggiling India, terenggiling Sunda, dan terenggiling Filipina. Sedangkan di Afrika terdapat terenggiling pohon, terenggiling ekor panjang, terenggiling raksasa, dan terenggiling tanjung. Dengan masing-masing punya keunikan tersendiri, tapi semuanya berbagi ciri khas yang sama, yaitu sisik keras dan lidah panjang.
Hidup terenggiling tampak sederhana, namun sesungguhnya penuh rahasia. Dan di balik sosok kecilnya, ia memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Makanan kesukaannya hanyalah semut dan rayap. Dengan lidah panjang dan lengket, ia bisa menjulur lebih panjang daripada tubuhnya. Terenggiling mampu menembus sarang serangga terdalam, lalu melahap penghuninya dengan rakus. Seekor terenggiling sanggup memakan hingga 200.000 semut dan rayap hanya dalam satu hari. Dalam setahun, jumlah itu bisa mencapai lebih dari 70 juta serangga. Dan yang unik, saat tidak digunakan, lidah ini disimpan dengan rapi di dalam rongga dada, menempel pada dinding perut. Tidak pada tulang, melainkan pada otot khusus yang menjadikannya lentur dan tersembunyi. Bayangkan jika terenggiling lenyap dari hutan, populasi serangga akan meledak, merusak tanah, bahkan mengganggu kehidupan manusia. Dengan kata lain, terenggiling adalah penjaga tak kasat mata ekosistem. Pahlawan sunyi yang jarang kita sadari. Hewan ini juga hidup sebagai makhluk malam. Ia baru beraktivitas ketika dunia manusia tertidur, menjelajahi hutan dengan langkah hati-hati. Terenggiling lebih suka hidup menyendiri, menyimpan kesunyiannya seolah tak ingin diketahui siapapun. Sifatnya yang pemalu membuatnya nyaris tak terlihat di alam liar. Namun, jangan kira ia tak punya cara melawan predator. Ketika bahaya datang, tubuh mungilnya berubah menjadi bola baja alami. Ia meringkuk rapat, dan sisik-sisik yang saling bertumpuk rapih menjadi benteng mustahil ditembus oleh gigi maupun cakar. Perisai itu beratnya bisa mencapai 20% dari tubuhnya, yang terbuat dari keratin. Proteinnya juga membentuk rambut manusia, kuku manusia, jula badak, hingga cakar beruang. Sebuah zirah kecil, hadiah dari alam yang membuatnya nyaris tak tersentuh. Dan bila perisai itu belum cukup, terenggiling masih menyimpan jurus terakhir. Dari kelenjar di bawah ekornya, ia dapat menyemburkan cairan asam berbau busuk. Senjata sederhana mirip sikung, namun cukup untuk membuat musuh paling gigih sekalipun menjauh. Sayangnya, ada satu predator yang tak pernah benar-benar bisa dihindarinya, yaitu manusia. Lagi dan lagi, manusia menjadi biang keladi krisis kepunahan dunia binatang. Jika binatang bisa berbicara, mungkin mereka akan berteriak, "Aku benci manusia." Dan memang kata itu pantas. Apalagi bagi terenggiling, mamalia dengan penurunan populasi paling drastis saat ini. Ia adalah makhluk yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Setiap tahun, puluhan bahkan ratusan ribu terenggiling diselundupkan, jauh melebihi jumlah singa dan badak. Sejak tahun 2000, lebih dari 1 juta terenggiling telah diambil dari alam liar. Angka ini bak lukisan tragis dari penangkapan satwa liar dalam skala masif. Penyebabnya, perburuan liar untuk diperdagangkan di pasar-pasar Asia. Selama 20 tahun terakhir, populasi terenggiling menurun hingga 80%. Dan prediksi ini menunjukkan penurunannya lebih drastis dalam 2 dekade ke depan. Selain perburuan ilegal, ancaman terbesar datang dari manusia yang memburu mereka demi daging dan sisik. Sisik serta bagian tubuhnya digunakan dalam pengobatan tradisional di Tiongkok, Vietnam, dan sebagian Afrika Barat dan Tengah. Meski tak ada bukti ilmiah bahwa terenggiling punya khasiat kesehatan. Untuk memberi gambaran, analisis baru atas penyitaan terenggiling lintas batas menunjukkan sedikitnya 120 ton terenggiling utuh, bagian tubuh, dan sisiknya disita oleh lembaga penegak hukum antara 2010 hingga 2015. Di negara asalnya, terenggiling telah lama diburu untuk makanan. Permintaan akan dagingnya yang lezat di Tiongkok
Vietnam, dan beberapa wilayah Asia Tenggara semakin memicu perdagangan lintas negara. Harganya fantastis. Untuk kualitas buruan dibanderol $22,5. Kualitas rendah dibanderol $45. Kualitas sedang $80. Kualitas tinggi $256. Dan untuk restoran eksklusif di Vietnam bisa mencapai $350 per kilogram. Ironisnya, semua 8 spesies terenggiling kini masuk daftar merah IUCN dan memerlukan konservasi serius. Penilaian tahun 2019 menunjukkan 3 spesies Asia, terenggiling Cina, Sunda, dan Filipina masuk kategori kritis. Sedangkan terenggiling India masuk kategori terancam. Di Afrika, terenggiling perut putih dan terenggiling tanah raksasa juga terancam. Sementara 2 lainnya masuk kategori rentan. Status ini mengkhawatirkan karena perdagangan ilegal terus menggerogoti keberadaan mereka di alam liar. Hingga 2025 ini, pastinya terenggiling semakin merayap ke jurang kepunahan. Banyak upaya konservasi telah dilakukan, tapi memelihara atau mengembangbiakan terenggiling di kebun binatang nyaris mustahil. Sekitar 100 kebun binatang mencoba selama 1,5 abad terakhir dan melaporkan tingkat kematian hingga 70% dalam 1 tahun. Terenggiling yang ditangkap terlalu stres, menolak makan atau minum, dan harus segera dilepaskan ke alam liar. Akibatnya, setiap ekor yang dijual di pasar gelap adalah korban perburuan liar. Terenggiling bukan hanya angka statistik. Ia adalah saksi sunyi bagaimana kerakusan manusia menulis sejarah tragis di bumi. Dan setiap sisik yang diambil, setiap jejak yang hilang, adalah pengingat. Jika manusia tak berubah, masa depan makhluk bersisik ini bisa benar-benar terkubur selamanya. Dari sudut pandangnya, terenggiling hanya ingin satu hal sederhana. Aku hanya ingin hidup tenang di hutan. Bisakah kalian membiarkanku? Mari kita jadikan suara ini bukan hanya bisikan, tapi panggilan yang nyata untuk bertindak. Bersama, kita bisa memberi mereka kesempatan untuk tetap ada di bumi ini selamanya.